Madiaku, gimana nih kabarnya? Kita berjumpa lagi ya di Sekolah Minggu Gereja Baptis Indonesia Kedu Ungaran, khususnya kelas Madya. Nah, oke Madiaku, hari ini kita bersyukur ya, kita masih diberikan kesempatan untuk sekolah minggu meskipun secara online. Nah, untuk bisa mengikuti kelas sekolah minggu kita harus tetap berpakaian rapi ya. Dan juga kita mengikuti dari awal, pertengahan, sampai selesainya nanti dengan sopan ya. Meskipun tidak ada guru yang melihat, tapi Tuhan melihat ya. Oke deh Madiaku, kita akan bersama-sama bersukacita dalam sekolah minggu kita hari ini. Kita akan nyanyikan bersama Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Kita nyanyi lagi ya. Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Pujian tadi mengingatkan kita ya Madiaku, untuk kita selalu bersyukur karena Tuhan adalah Tuhan yang sangat baik kepada kita. Tuhan menyediakan apa yang kita perlukan, iya enggak? Iya dong pastinya. Nah, oke, sebelum kita lanjut, kita berdoa dulu ya. Bu Elva akan pimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan-Mu yang sungguh luar biasa kami rasakan dalam hidup kami. Meskipun ada banyak hal yang harus kami lewati, banyak orang yang sakit, biarlah kiranya Tuhan akan memberkati mereka, bahkan Tuhan yang akan menyembuhkan mereka. Dan kami bersyukur kami tetap sehat, kuat, karena kami punya Tuhan yang luar biasa yang memberkati kesehatan kepada kami. Dan saat ini Tuhan, kami akan bersama-sama sekolah minggu. Berkatilah kami supaya kami bisa mengikuti sekolah minggu kami dari awal sampai selesainya dengan baik dan sopan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu kami dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah Madiaku, kita bersyukur ya kalau hari ini kita memasuki pelajaran 1 di
di triwulan yang ketiga. Yeay! Terima kasih ya Madiaku sudah setia mengikuti sekolah minggu secara online. Nah, pada pelajaran yang pertama ini, kita akan belajar tentang ciptaan Allah yang indah bagiku, yang diambil dalam Kejadian 1 ayat 1 sampai 31. Nah, nanti setelah Madiaku selesai melihat video ini, Madiaku bisa ya membaca Alkitabnya masing-masing di Kejadian 1 ayat 1 sampai 31. Nah, oke. Sekarang kita akan bersama mendengarkan cerita dulu ya. Nah, coba tebak perbuatan apa yang dilakukan oleh gambar ini? Ya, silahkan Madiaku amati nih. Kira-kira mereka sedang ngapain ya? Ya, ada yang tahu mengapa mereka melakukan perbuatan itu? Pastinya mereka punya alasan ya, mengapa mereka ingin menjaga alam sekitarnya tetap bersih dan indah. Demikian juga Allah, ya. Allah juga mempunyai alasan mengapa Allah menciptakan alam semesta ini. Pada mulanya tidak ada bumi, tidak ada manusia, tidak ada binatang, tidak ada langit, tidak ada tumbuhan, semuanya kosong, semuanya tidak ada. Yang ada hanyalah gelap. Lalu Allah berkata, jadilah terang, jadilah terang, ya. Wah, dalam sesaat terang itu pun jadi. Lalu terang itu menyinari kegelapan. Nah, ketika Allah melihat terang itu baik, segeralah Allah memisahkan antara terang dan juga gelap. Kalau terang, Allah menamainya siang, dan gelap akan menjadi malam. Malam akan datang dan kemudian akan bercahaya kembali. Jadilah siang. Nah, itulah hari pertama Tuhan menciptakan alam semesta ini. Jadi ingat ya, hari pertama Tuhan menciptakan gelap dan terang. Nah, kita lanjut lagi. Pada hari yang kedua, Allah menciptakan cakrawala sangat luas. Lalu dipisahkan air yang ada di atas dan juga air yang ada di bawah. Jadilah cakrawala. Allah melihat cakrawala yang diciptakannya itu sangat baik. Lalu Allah menamai cakrawala itu langit. Nah, itulah hari yang kedua. Hari yang ketiga, Allah berkeliling dan berpikir, bumi ini perlu nih lebih diatur. Jadi Allah menempatkan semua air di satu tempat. Ayo, apa namanya? Ya, lautan. Dan juga kalau tanah yang kering itu namanya daratan. Dan di hari yang ketiga ini Tuhan memberikan tumbuh-tumbuhan. Tuhan menciptakan ada 3 ya di hari yang ketiga, yaitu Tuhan menciptakan lautan, lautan ya, dan juga daratan, serta tumbuh-tumbuhan. Itulah hari yang ketiga. Nah, supaya kita lebih mengingat pakai gerakan ya, ikuti Bu Elva dari yang 1, 2, 3. Nah, sekarang kita lanjut. Di hari yang keempat ini, Tuhan menciptakan benda-benda langit. Ya, benda-benda langit pasti banyak ya. Ada matahari, itu untuk menandakan kalau itu siang hari. Lalu ada bulan, ada bintang. Itu untuk menandakan kalau terjadinya malam hari. Nah, itulah hari yang keempat. Tuhan menciptakan benda-benda langit, matahari, bulan, dan bintang. Pada hari yang kelima, Tuhan menciptakan hewan di air, di laut, ya, ikan, dan lain sebagainya. Dan kemudian di hari yang kelima ini, Tuhan juga menciptakan burung atau hewan yang hidupnya di udara. Nah, itulah hari yang kelima. Tuhan menciptakan hewan di air dan juga hewan di udara. Nah, lalu kita lanjut nih. Ada lagi loh
di hari yang keenam, nah pada hari yang keenam ini Allah menambahkan makhluk ke darat. Dia membuat singa, harimau, beruang, dan hewan-hewan lain. Dia membuat kelinci, domba, dan sapi. Dia juga menambahkan segalanya mulai dari semut, hewan yang kecil sampai hewan yang besar tapi hidupnya di darat ya. Hewan yang hidupnya di darat. Tuhan menciptakan di hari yang keenam. Lalu yang lebih penting adalah di hari yang keenam ini Tuhan menciptakan manusia. Ya, Tuhan menciptakan Adam. Nah, itulah tuh urutan di mana Tuhan menciptakan dari hari yang pertama sampai hari yang keenam. Gimana? Ada yang sudah hafal dengan gerakannya? Oke, kita ulangi ya. Hari yang pertama Tuhan menciptakan gelap dan terang. Hari yang kedua Tuhan menciptakan cakrawala dan memisahkan air yang ada di atas dan air yang ada di bawah. Lalu hari yang ketiga Tuhan menciptakan lautan, daratan, dan tumbuhan. Hari yang keempat Tuhan menciptakan benda-benda langit, bulan, matahari, bintang. Lalu di hari yang kelima Tuhan menciptakan hewan-hewan yang hidup di air dan juga hewan yang hidup di udara. Nah, hari yang keenam yang barusan tadi kita pelajari, hari yang keenam Tuhan menciptakan hewan yang hidup di darat dan juga manusia. Nah, Madiaku, di hari ini kita belajar bagaimana Tuhan bekerja, bagaimana Tuhan menciptakan bumi ini. Sungguh luar biasa ya ciptaan Allah, sangat indah. Makanya kita perlu bersyukur karena Tuhan menempatkan kita melihat, merasakan, mengelola apa yang ada di bumi, apa yang Tuhan Allah ciptakan secara langsung ya. Nah, maka dari itu kita perlu menjaga, perlu melestarikan. Jangan malah kita merusak atau mendukung untuk merusak alam ini. Ya, karena alam ini adalah ciptaan Allah. Kita manusia memang diciptakan berbeda dengan ciptaan Tuhan yang lain. Makanya kita sebagai manusia diberi tanggung jawab untuk mengelola apa yang ada di bumi ini. Jangan lupa kalau mengelola berarti kita merawat dan juga melestarikannya, bukan malah merusak. Ya, itulah pelajaran kita pada hari ini nih Madiaku. Sangat seru ya. Kita boleh menghafal, memahami, ya kita juga boleh mengerti nih. Oh, ternyata Tuhan Allah itu mau ya menciptakan alam ini. Semuanya itu untuk kita loh, dan pastinya untuk kemuliaan nama Tuhan. Wah, keren sekali kalau kita melihat gunung, kalau kita melihat laut. Itu semua ciptaan Tuhan loh. Ya, oke Madiaku, di hari ini ada ayat hafalannya. Yuk kita coba lihat dulu ya, nanti baru dihafalkan. Dalam Mazmur 145 ayat 10. Segala yang kau jadikan itu akan bersyukur kepadamu, ya Tuhan, dan orang-orang yang kau kasihi akan memuji Engkau. Itulah ayat hafalan kita. Silahkan Madiaku dihafalkan ya. Oke, sebelum kita mengakhiri, Bu Elva juga mengingatkan nih Madiaku. Untuk Madiaku, silahkan mengerjakan lembar tugas muridnya. Jangan lupa ya untuk membaca Alkitab setiap hari dan juga berdoa. Lalu Madiaku, karena COVID ini semakin tinggi, kita jangan lupa ya untuk menjaga kesehatan dan juga kebersihan kita setiap saat dan dimanapun itu.
Ya, oke Madiaku, sekolah minggu kita sudah selesai. Saatnya kita berdoa. Bu Elva akan pimpin kita dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk hari ini Engkau telah memberkati kami. Di dalam kami boleh mengikuti sekolah minggu online dari awal, pertengahan, hingga selesainya ini. Kami bersyukur dengan apa yang kami pelajari. Terlebih kami bersyukur dengan apa yang kami dapat nikmati dengan alam ini. Kami akan memuji Engkau Tuhan karena kebesaran Tuhan dan karena keperkasaan Tuhan menciptakan semua yang ada di dunia ini. Kami bersyukur untuk semuanya itu dan kami akan bersama-sama menjaga, melestarikan apa yang ada, apa yang bisa kami lestarikan dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami akan mengakhiri sekolah minggu kami. Biarlah Tuhan akan terus memberkati kami dimanapun kami berada dengan kesehatan, kekuatan yang daripadamu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Kami sudah berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke Madiaku, terima kasih. Kita akan berjumpa lagi minggu depan. Terus semangat ya. Tuhan Yesus memberkati.